Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat, kita sama-sama belajar, berkarya, dan berinovasi bersama Guru Inovatif Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma. Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada pagi hari ini pada kelas virtual nasional optimalisasi Google Form sebagai evaluasi ataupun alat evaluasi otomatis. Bapak Nanang Sriadi SPD, beliau adalah guru berprestasi di Jambi yang merupakan konten kreator juga di channel YouTube-nya. Dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia yang saya hormati. Alhamdulillah pada kelas kita pada pagi hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Pada rangkaian acara kurang lebih sekitar 5 hari kita akan bertemu dan membahas, sharing, serta kita belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana Bapak Ibu menggunakan Google Form, khususnya dalam tema kita optimalisasi evaluasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Google Form mungkin sering Bapak Ibu dengar, ataupun pernah membuatnya, ataupun pernah mengisinya pasti. Karena Bapak Ibu mendaftar di kelas virtual ini juga pasti menggunakan ataupun Bapak Ibu mengisi Google Form. Itu pasti. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengisi Google Form, tidak mungkin ada di sini. Nah, itulah salah satu contoh Google Form yang sudah banyak sekali digunakan sekarang dan tidak asing lagi bagi zaman pembelajaran online sekarang. Nah, itu yang salah satu kegunaannya dan bisa digunakan seperti itu. Nah, ada banyak sekali kegunaannya Google Form ini, tidak hanya sekedar untuk sebagai alat mengumpulkan data di berbagai bidang. Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah kuesioner, Bapak Ibu bisa membuat sebuah alat evaluasi otomatis juga. Ada banyak fitur-fitur yang mungkin tidak banyak orang mengenal. Hanya sekedar membuat formulir, suruh mengisi, sudah selesai. Padahal di Google Form itu sendiri ada banyak sekali fitur yang sangat bermanfaat dan tentunya bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita Bapak Ibu. Apalagi kita sudah masuk di era yang semua serba digital. Sekarang kalau kita untuk membuat sebuah formulir tidak perlu mesin fotokopi ataupun kita menyebarkan gitu ya. Sekarang kita buat Google Form sebaik mungkin, kemudian kita sebarkan lewat media sosial, kita buat alat evaluasi yang bagus, sudah sangat bagus sekali untuk pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu semua, untuk membuka acara kita pada kelas virtual nasional, pelatihan membuat evaluasi otomatis dengan Google Form, kita sama-sama buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas ini, seperti yang Bapak Ibu ketahui di poster ataupun di undangan Bapak Ibu, kelas ini akan berlangsung selama 5 hari. 3 hari kita akan diskusi banyak melalui Zoom meeting. Kita akan sharing, kita akan belajar dan diskusi interaktif melalui Zoom meeting dan di WA Group. Karena Bapak narasumber juga sudah bergabung di WA Group, di grup Bapak Ibu masing-masing di WA. Di sana Bapak Ibu bisa bertanya, dan semua materi akan kami share di WA Group. Ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, di kelas kami di Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif. Administratifnya semua kami siapkan secara komplit. Jadi tidak perlu khawatir, di hari terakhir kami pasti bagikan semua administratif seperti sertifikat, daftar hadir, dan semuanya. Nah, jadi tidak perlu Bapak Ibu pusing-pusing untuk mana link presensinya, saya Bapak ini hadir gitu.
Tidak perlu. Bapak Ibu cukup fokus pada materi, fokus pada pengembangan keilmuan pada topik pembelajaran ataupun pelatihan kita. Agar ketika Bapak Ibu sudah selesai dari kelas ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan, terutama memanfaatkannya dan menggunakannya dalam aktivitas Bapak Ibu sehari-hari. Ada yang mungkin Bapak Ibu guru di sini, ada yang mungkin juga wirausahawan, ada dosen, ada macam-macam profesi ya. Google Form ini sangat banyak sekali bisa digunakan untuk masing-masing profesi. Baik, terima kasih Pak Nanang sudah hadir dan saya persilahkan sekitar 40 sampai 50 menit bisa menyampaikan materi terkait dengan materi pertama kita pada Google Form ini. Kepada Pak Nanang, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Muhammad Suhardi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, Bapak Randi Pratama MPD, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas virtual nasional Google Form. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bertemu pada kesempatan kali ini secara virtual. Nanti kita akan membahas pemanfaatan Google Form terutama dalam evaluasi. Kita dibagi menjadi 5 hari, 3 kali secara virtual, dan 2 hari kita menggunakan grup WA. Nah, pada kesempatan hari pertama ini, Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan membahas cara mengaksesnya, cara membuatnya, cara membagikan, dan kita akan melihat hasilnya dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk spreadsheet yang nantinya dapat kita olah. Dan untuk hari kedua dan hari ketiga, nanti kita akan membahas cara mengimpor dari soal yang sudah kita punya, baik dari Word, dari Excel. Nah, itu akan mempercepat kita dalam membuat Google Form dengan cara mengimpor. Dan nanti di hari yang ketiga, kita akan mencoba Bapak Ibu semuanya untuk membuat Google Form ini secara offline. Kita membagikannya Google Form-nya siswa kita atau peserta didik kita itu menggunakan kertas, tetapi hasilnya dapat terkoreksi secara otomatis dan datanya tetap masuk ke dalam Google Form yang kita buat di Google Drive dan masuk ke dalam spreadsheet. Oke, Bapak Ibu semuanya, salam kenal dari saya Nanang Sriyadi. Mungkin Bapak Ibu semuanya di sini ada yang sudah pernah bertemu saya baik secara virtual, dan salam kenal bagi Bapak Ibu semuanya yang baru bertemu. Di sini kita saling berbagi, Bapak Ibu semuanya. Nanti kita berdiskusi bersama-sama tentang pemanfaatan Google Formulir. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Suhardi di depan tadi, mungkin Google Formulir bukan sesuatu yang asing bagi kita semuanya. Kita pasti sering mengisi, sekarang banyak data-data yang diminta kepada kita mengisinya menggunakan Google Formulir. Atau bahkan kita sendiri sering melakukan survei, ataupun bahkan membuat evaluasi menggunakan Google Formulir. Sebelum kita mempraktekannya secara langsung, izinkan saya untuk melakukan share screen, membahas sedikit tentang apa itu Google Formulir. Oke, Bapak Ibu semuanya, Google Formulir ini merupakan salah satu fitur atau produk dari Google. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah mempunyai akun Google, sudah pasti kita dapat mengakses salah satu layanan, yaitu Google Formulir. Mungkin akun Google saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah punya, karena gawai kita atau gadget kita itu sekarang sudah terhubung dengan akun Google, terutama yang menggunakan gawai yang dengan OS-nya Android. Nah, Bapak Ibu, Google Form itu untuk apa gitu ya? Nah, awal mulanya Google Formulir ini digunakan untuk melakukan survei. Jadi, untuk mempermudah kita untuk mendapatkan informasi, mendapatkan data dari orang lain. Jadi, awalnya Google Formulir ini digunakan untuk melakukan survei. Namun dalam perkembangannya, Google Formulir sekarang bisa dijadikan sebagai kuis, Bapak Ibu. Bisa digunakan untuk melakukan evaluasi secara otomatis. Bisa memasukkan soal, pilihan opsi jawaban, dan juga memberikan kunci jawaban. Sehingga nantinya ketika dikerjakan itu akan
terkoreksi secara otomatis. Nah, jadi secara umum fungsi dari Google Formulir yang paling utama itu adalah untuk melakukan survei, dan yang sekarang Google Formulir bisa digunakan untuk melakukan evaluasi khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa nih Bapak Ibu kita harus menggunakan Google Formulir? Ini menurut pemanfaatan yang sudah saya gunakan selama ini, ada beberapa kelebihan Google Formulir yang kita dapat. Dan ini juga saya ambil juga langsung dari websitenya Google Form ini, beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Google Form. Nah, yang pertama, kita akan mendapatkan jawaban secara cepat. Nah, jadi ketika kita membagikan Google Formulir yang sudah kita punya, ketika diisi, kita akan mendapatkan jawabannya secara langsung, secara real time, dan secara cepat. Jadi kita nggak perlu menunggu dalam waktu yang lama. Lalu Bapak Ibu, kita di sini dapat melakukan kustomisasi dari formulir yang akan kita. Halo Pak Nanang. Mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Mungkin ada sedikit gangguan di perangkatnya Pak Nanang. Halo Pak, Pak Nanang. Mungkin sorry, mungkin terlempar. Baik. Sebelum Pak Nanang kembali, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kami dari Guru Inovatif Indonesia juga banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya pada pengembangan SDM, kemudian untuk penulisan, penerbitan, dan di jurnal ilmiah. Bapak Ibu bisa kunjungi situs kami di guruinovatifindonesian.com. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kunjungi situs kami di guruinovatifindonesian.com. Bapak Ibu bisa ketik di browser Bapak Ibu, dan nah kelas ini adalah kelas yang pertama Bapak Ibu bisa ikuti Google Form ini. Nah, kemudian kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan pelatihan-pelatihan seperti jurnal, juga kami sudah menyediakan di sini, menyediakan jurnal ilmiah nasional, kemudian ada penerbit yang menerbitkan buku Bapak Ibu di Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan ISBN. Mohon maaf sedikit terganggu Bapak Ibu. Baik, Pak Nanang sudah bergabung kembali. Ya, mohon maaf Pak Suhardi. Ya. Ada kendala? Baik, Ya, silakan, saya Pak. lanjutkan. Pak Suhardi ya. Mungkin saya izin mematikan kamera saja ya Pak, biar lebih maksimal tampilannya. Nggak masalah Pak Nanang. Sinyalnya bagus kok. Oke. Putih. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi sampai sini ya Bapak Ibu. Jadi untuk menanggapi dari formulir yang sudah kita buat, itu dapat diakses apa saja, menggunakan gadget apa saja oleh responden kita, baik menggunakan handphone maupun menggunakan tablet maupun menggunakan PC. Dan Bapak Ibu semuanya, dari
formulir yang kita buat itu akan disusun dan dianalisis secara otomatis. Dan kita akan dengan mudah untuk membaca dari hasil analisisnya. Dan juga hasil analisis tersebut selain dapat kita lihat langsung dari tampilan webnya, itu nanti akan dapat kita lihat di tampilan spreadsheet dan dapat kita download untuk kita analisis lebih lanjut lagi apabila analisis yang sudah ada dari Google Form-nya itu nanti kurang pas bagi kita. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu, Google Formulir ini tentunya dapat dibuat secara bersama-sama. Jadi kalau kita mempunyai rekan, kita ingin membuat Google Formulirnya secara bersama-sama, ini sangat mungkin sekali untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk mengaksesnya, Bapak Ibu, di sini kita bisa melalui dua cara, yaitu dapat kita akses melalui Google Drive. Jadi kalau kita memiliki akun Google, pastinya kita mempunyai rumahnya. Nah, rumah dari akun Google kita itu adalah Google Drive. Dari Google Drive, kita di situ bisa membuat formulirnya. Atau kita bisa langsung membuat Google Formulir dari halaman Google Forms secara langsung dari forms.google.com. Itu juga akan bisa Bapak Ibu. Nanti akan kita bandingkan mana yang akan lebih mudah. Namun kalau dari segi organisir dari kerapiannya nanti akan lebih maksimal kalau kita membuatnya dari Google Drive. Karena nanti akan masuk ke dalam folder-folder tertentu sesuai dengan keinginan kita. Nah, tampilan awalnya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti akan ada tampilan untuk kita mulai memasukkan judul dan membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin di sini saya akan secara singkat saja, nanti akan kita praktekkan secara langsung. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu untuk memberikan judul, lalu ada paling pojok kanan, itu adalah akun kita. Jadi, pastikan kita sudah login menggunakan akun Google jika kita ingin mengakses akun fitur-fitur dari Google, salah satunya adalah Google Formulir. Lalu ada menu untuk mengirim, ada menu untuk pengaturan, preview, untuk mengatur tema, dan add-on. Nah, add-on ini Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Google Formulir yang mungkin biasa-biasa saja ini bisa kita jadikan luar biasa dengan menggunakan banyak add-on yang sudah tersedia. Nanti akan kita bahas beberapa add-on di pertemuan yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, disinilah nanti kita mulai memasukkan soal-soal evaluasi. Yang pasti pertama, ketika kita mulai membuat formulir, kita tidak boleh lupa untuk memberikan judul. Karena nanti judul ini akan penting saat kita ingin mengaksesnya kembali. Kalau kita lupa memberikan judul, kita akan kesulitan dalam membuat atau mengeditnya kembali. Lalu ada halaman untuk membuat soal dan membuat opsi jawaban, dan ada menu-menu yang ada di sebelah kanan. Nah, menu-menu ini yaitu ada menu menambah soal baru, mengimpor soal, ada menu menambahkan judul dan deskripsi, menambahkan gambar, menambahkan video, maupun menambahkan bagian. Nanti kita akan bahas secara langsung. Nah, ini adalah tampilan secara sekilas, salah satu jenis soal, contohnya adalah pilihan ganda, nanti seperti ini. Kita akan dapat memasukkan soal, memberikan opsi, memberikan kunci jawaban. Dan di Google Form itu nanti ada beberapa pengaturan yang akan kita bahas. Jadi di situ secara umum ada 3 jenis pengaturan. Untuk mengatur menjadikannya sebagai kuis, yang pertama, ini Bapak Ibu ya, kita bisa menjadikan formulir kita sebagai kuis. Lalu ada pengaturan terhadap jawaban. Apakah akan kita batasi satu orang mengisi berapa? Apakah itu nanti bisa diedit lagi setelah diisi? Itu nanti bisa kita atur dari pengaturan jawaban. Dan yang ketiga di sini adalah pengaturan default. Dan Bapak Ibu, ini Google Formulir ini bisa kita bagikan melalui 3 cara, yaitu kita bagikan melalui email, kita bagikan melalui link, dan kita bagikan melalui kode semat yang dapat kita sematkan ke dalam blog maupun website. Nanti akan kita praktekkan. Dan Bapak Ibu, dari Google Formulir yang sudah kita buat, itu akan muncul statistiknya secara otomatis, baik dalam bentuk web maupun yang dapat kita download
dalam bentuk Google Spreadsheet maupun Excel nantinya, sehingga dapat kita olah lebih lanjut. Oke Bapak Ibu, itu tadi sedikit tentang pengenalan Google Formulir dari cara mengakses, tampilan, menu-menunya, pengaturan, dan cara mengolahnya. Sekarang kita akan melakukan prakteknya secara langsung. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin mengikuti secara langsung, atau bahkan Bapak Ibu pasti sudah banyak yang sudah pernah menggunakan Google Formulirnya. Saya akan melakukan share screen lagi ke halaman Google Chrome. Jadi Bapak Ibu, kita nggak perlu aplikasi-aplikasi ya Bapak Ibu. Kita bisa langsung mengaksesnya dari browser yang ada di komputer kita. Karena ini merupakan salah satu fitur dari Google, akan lebih maksimal kalau kita di sini menggunakan Google Chrome. Mungkin Bapak Ibu mau menggunakan yang lain juga boleh. Pastikan Bapak Ibu kita di sini sudah login menggunakan akun Google kita. Nah, kalau pakai Google Chrome ini ada di sebelah kanan. Kita bisa memilih akun Google mana yang akan kita gunakan. Kebetulan di sini saya memiliki 2 akun Google di browser saya. Kita bisa menggunakan salah satu. Nah, Bapak Ibu untuk mengakses tadi, yang pertama bisa kita akses melalui Google Drive. Nah, Google Drive itu bisa kita akses melalui menu Bapak Ibu yang di pojok kanan atas ini ya. Nah, di sini adalah fitur-fitur dari Google. Nah, salah satunya di sini adalah Google Drive. Kita pilih salah satu aplikasi Google yaitu Google Drive. Kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, Google Drive ini sebagai rumah kita dan akun Google itu sebagai kuncinya. Nah, dari rumah kita, dari Google Drive ini, kita bisa melakukan banyak hal Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mendapatkan menu di sebelah kiri atas, yaitu untuk menambah. Nah, ketika kita klik tambah Bapak Ibu, maka di sini akan muncul pilihan seperti membuat folder, mengupload file, mengupload folder, dan salah satunya adalah membuat Google Formulir. Nah, jadi pertama kita bisa membuat Google Formulirnya dari Google Drive. Atau kalau Bapak Ibu mau langsung mencoba, kita cari saja Forms dari pencarian Google. Itu bisa juga Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan masuk nih Bapak Ibu ya. Ini coba saya ganti akun dulu dengan akun belajar. Mungkin Bapak Ibu yang guru, terutama yang dari Kemdikbud, pasti mempunyai akun belajar. Itu akan ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu ya dengan akun Gmail kita biasa, terutama dalam pembuatan Google Formulir, baik dari Forms maupun dari Google Drive-nya. Nah, ini Bapak Ibu, 2 cara mengakses Google Formulir. Yang pertama dari Google Drive kita dengan menggunakan tanda tambah, menambah formulir baru. Dan yang kedua, Bapak Ibu, itu melalui docs.google.com forms atau yang saya tuliskan di presentasi tadi forms.google.com. Itu juga bisa Bapak Ibu. Nanti tetap akan dialihkan ke halaman ini. Nah, kalau kita dari forms.google.com, di sini yang muncul Bapak Ibu adalah seluruh formulir-formulir yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kalau dari Google Drive, itu semuanya muncul, bukan formulir saja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat formulir-formulir yang sudah pernah Bapak Ibu buat sebelumnya, itu langsung dari docs.google.com. Maaf, saya ganti akun lagi. Nah, ini Bapak Ibu ya, perbedaannya antara kita yang menggunakan akun Gmail biasa dengan yang menggunakan akun belajar, yang akun belajar dari Kemdikbud. Kalau yang Gmail biasa tampilannya seperti ini. Kalau yang pakai akun belajar, ini ada template Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat formulir berdasarkan template. Namun kita di sini akan mempraktekannya dari kosong. Untuk membuat formulir kosong, Bapak Ibu, kita klik saja
memulai formulir baru, yaitu dengan cara klik tanda tambah yang kosong. Nah, tampilan awalnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mau langsung mempraktekannya, akan saya tunggu beberapa saat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyimak dulu, kami persilakan juga. Jadi ini adalah tampilan awal dari Google Formulir. Seperti yang saya katakan di depan tadi, langkah pertama yang harus kita buat adalah judul, Bapak Ibu. Kalau tidak kita ketikkan judul terlebih dahulu, nanti akan judulnya menjadi otomatis formulir tanpa judul. Nah, misalnya saya beri nama Guru Inovatif Indonesia sesuai kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu. Latihan Google Form saja, Pak Nanang. Oh, latihan Google Form gitu aja, biar enak, Pak ya. Oke. Latihan Google Forms. Maka Bapak Ibu, setelah kita memberikan judul, di bagian judul yang utama yang besar ini akan mengikuti judul yang kita buat di pojok kiri atas. Karena yang di pojok kiri atas ini nanti sebenarnya akan menjadi nama file dari formulir kita, sehingga nanti akan lebih mudah kita cari. Dan judul yang di depan sini, ini adalah judul dari isi formulir kita. Nah itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan membuat beberapa jenis pertanyaan, kita di sini dapat melakukan kustomisasi terlebih dahulu dengan cara menyesuaikan tema. Kita pilih menyesuaikan tema. Di tema ini, Bapak Ibu, kita bisa memilih warnanya. Warna apa yang mau kita tambahkan. Misalnya saya akan memilih warna orange seperti ini. Dan latar belakangnya apa? Nah, misalnya saya akan gunakan yang lebih soft saja seperti ini. Dan fontnya juga bisa kita pilih Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih suka menggunakan yang default saja karena kita lebih mengepentingkan keterbacaan dibandingkan dengan font yang agak banyak gayanya seperti itu. Dan Bapak Ibu, kita di sini bisa memilih header. Ini bisa kita sesuaikan. Kalau ini Bapak Ibu gunakan untuk evaluasi di kelas, mungkin bisa Bapak Ibu gunakan header-header menyesuaikan mata pelajaran Bapak Ibu, atau agar lebih resmi lagi bisa menggunakan kop sekolah. Namun di formulir ini sendiri sudah menyediakan beberapa header yang dapat kita gunakan. Kalau Bapak Ibu ingin mendesain sendiri, itu sangat dipersilakan. Bapak Ibu buat kop surat yang Bapak Ibu jadikan gambar. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah gambar. Saya akan cari. Kalau Bapak Ibu menggunakan atau ingin mendesain sendiri, Bapak Ibu bisa mendesainnya dengan ukuran 1600 kali 400 pixel. Saya ulangi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin mendesain header sendiri itu ukurannya 1600 kali 400 pixel. Kalau sudah kita klik selesai. Ini previewnya memang kadang nggak muncul Bapak Ibu. Namun kalau kita klik selesai, nanti headernya akan muncul. Nah, seperti ini misalnya. Matematika kelas 8. Atau Bapak Ibu ingin menggunakan kop sekolahnya masing-masing untuk evaluasi agar sifatnya lebih resmi atau instansinya masing-masing. Ini Bapak Ibu ya. Yang pertama kita sudah membuat header dan mengatur tema. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mulai masuk ke deskripsi. Di deskripsi ini kita akan dapat memberikan keterangan terhadap isi formulir kita ini untuk apa gitu ya Bapak Ibu. Misalnya ini akan kita gunakan untuk memberikan silakan kerjakan soal berikut ini dengan benar. Atau mau Bapak Ibu lengkapi dengan langkah-langkah, misalnya masukkan nama lengkap,
Nanti kalau sudah selesai jangan lupa untuk klik kirim. Itu silakan Bapak Ibu berikan deskripsinya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Secara default Bapak Ibu ini akan diberikan sebuah tempat untuk mengetikkan satu soal seperti di bawah ini. Nah, ketika kita klik, maka Bapak Ibu di sini akan muncul tempat kita untuk memberikan pertanyaan, dan di sebelah kanan di sini jenis soal yang akan kita gunakan. Nah, di sini diberikan beberapa jenis seperti jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, maupun skala. Ada skala linear, ada kisi-kisi, pilihan ganda, ada peta kotak centang, dan juga ada pertanyaan tanggal dan waktu. Kita akan mempraktekannya Bapak Ibu. Kita akan mulai memilih dari yang pilihan ganda. Nah, kita pilih jenis pilihan ganda, dan kita di sini akan memberikan soal. Ini mungkin di sini karena saya matematika, saya berikan soal-soal yang mudah-mudah saja Bapak Ibu ya, agar lebih mengirit waktu dalam saya memberikan tutorial ini. Misalnya saya berikan soal-soal yang penjumlahan dasar saja. Misalnya 1 ditambah 8 berapa gitu Bapak Ibu. Nah, di bawah kita bisa memberikan opsi jawaban. Misalnya jawabannya adalah 9, 10, 11, 12. Banyaknya opsi Bapak Ibu itu tergantung dari tingkat kita mengajar. Kalau di SMP mungkin 4. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk menjadikan ini sebagai evaluasi, kita harus melakukan pengaturan terlebih dahulu. Nah, di atas ini Bapak Ibu ada menu untuk memberikan setelan. Nah, jika kita ingin menjadikan ini sebagai kuis yang terkoreksi secara otomatis, kita bisa melakukan checklist. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, maka di sini kita bisa melakukan pengaturan. Seperti rilis nilai, apakah setelah siswa mengerjakan soal yang kita berikan nilainya langsung muncul, kita pilih ini. Atau nanti akan dilakukan peninjauan manual. Namun biasanya banyak yang menggunakannya segera setelah setiap pengiriman. Nah, ini Bapak Ibu ada setelan Chromebook bagi sekolah Bapak Ibu yang sudah memiliki Chromebook atau sudah mendapatkan bantuan Chromebook. Ini ada salah satu fitur yang nggak dimiliki oleh device lain. Chromebook ini merupakan laptop yang sistem operasinya itu adalah Chrome OS dari Google. Kalau ini diaktifkan Bapak Ibu, kalau formulirnya diakses oleh orang lain yang menggunakan Chromebook, saat mengerjakan formulir tersebut itu tidak bisa dibuka atau tidak bisa membuka halaman yang lain. Namun kalau menggunakan handphone, menggunakan laptop biasa, itu kan kita mengerjakan formulir tetap bisa menggunakan atau membuka tab-tab lain. Kalau di Chromebook itu bisa dikunci. Selanjutnya di sini kita akan memberikan pengaturan. Setelah respon, nah, yang pertama ada pengaturan pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Mau diaktifkan atau tidak, itu monggo Bapak Ibu ya. Jawaban yang benar. Responden dapat melihat jawaban yang benar setelah rilis nilai. Ini juga boleh diaktifkan. Ini sesuai kebutuhan. Kalau untuk ujian yang sifatnya lebih resmi mungkin nggak usah kita aktifkan Bapak Ibu ya. Namun kalau cuma untuk latihan-latihan biasa, bisa diulang-ulang formulirnya, itu bisa kita aktifkan. Dan poinnya juga mau dimunculkan langsung atau enggak, itu tergantung pengaturan kita. Tergantung kegunaannya, ini mau kita gunakan untuk apa. Oke Bapak Ibu, sudah kita atur sebagai kuis, kita akan kembali ke soal tadi. Nah, setelah kita atur sebagai kuis ya Bapak Ibu, di sini akan muncul menu untuk memberikan kunci jawaban. Nah, ini kita klik Bapak Ibu. Langkah pertama yang akan kita berikan adalah memberikan poin. Soal nomor 1 ini poinnya berapa? 10 misalnya, kita berikan 10. Mau diedit bisa Bapak Ibu. Kalau mau buat 5, berarti ini menyesuaikan dengan jumlah soal yang kita buat. Lalu kita di sini dapat memberikan kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya misalnya yang 9, maka kita pilih 9.
Kalau jawabannya 10 berarti kita pilih 10. Nah, di sini kan kunci jawabannya cuma 1 ya Bapak Ibu. Nah, kita pilih 1 aja. Kalau mau pilih 2 ya kita memilih 2 kali di jawaban yang ada. Nah, ini kan kunci jawabannya yang 9. Kalau sudah Bapak Ibu, kita klik selesai. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menambahkan jenis pertanyaan yang lain dengan cara klik tanda tambah yang di samping ini Bapak Ibu. Nah, ini ada tanda tambah. Kita pilih jenis pertanyaannya. Saya akan mencontohkan ke jenis pertanyaan yang lain, yaitu jawaban singkat. Nah, jawaban singkat. Misalnya saya akan menggunakan soal yang mudah-mudah saja. Misalnya 2 ditambah 6 dikali 2 adalah. Nah, kita dapat memberikan kunci jawaban juga, Bapak Ibu, dengan kita pilih kunci jawaban. Sama, kita masukkan poinnya, dan kita berikan kunci jawabannya di sini berapa. Kan ini kunci jawabannya adalah 14. Kalau Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia, mengajar IPA atau IPS, biasanya memiliki kunci jawaban yang memiliki banyak sinonim. Nah, kalau banyak sinonimnya, itu kita bisa memberikan alternatif jawaban. Kita berikan alternatif jawaban, kira-kira apa saja yang nanti mungkin dijawab oleh siswa dengan benar. Nah, nanti kita bisa memberikan banyak opsi jawaban. Agar nanti jawabannya sebenarnya benar, namun kita nggak memberikan kuncinya, nanti kan siswa kita yang dirugikan. Nah, itu memang kalau soal isian singkat seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau soal pilihan ganda enak, jawabannya pasti. Kalau soal isian singkat, bahkan huruf besar dan kecilnya juga ini akan mempengaruhi. Kalau sudah Bapak Ibu, kita klik selesai. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan jenis pertanyaan yang baru lagi dengan klik tanda tambah. Lalu kita pilih jenis pertanyaannya apa. Nah, kita akan masuk ke dalam yang bisa dikoreksi dulu Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa dikoreksi secara otomatis itu ada pilihan ganda, ada jawaban singkat, lalu ada kotak centang dan ada drop down. Nah, saya akan memilih yang kotak centang. Ini soal checklist. Misalnya soalnya bilangan prima. Bilangan prima mana saja? Kita berikan opsi, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Bapak Ibu. Nanti peserta didik kita dapat memilih jawabannya lebih dari 1. Kalau itu kotak centang. Kita akan memberikan kunci jawaban. Kita berikan poin. Dan kita berikan checklist kepada jawaban yang benar. Nah, jawabannya 2, 3, 5, 7. Nah, ini harus dijawab keempat-empatnya oleh peserta didik kita secara benar. Kalau salah satu nggak terjawab dari keempat ini, nanti akan salah Bapak Ibu ya di kunci jawabannya. Lalu kita klik selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan menambahkan jenis pertanyaan yang bisa terkoreksi secara otomatis lagi, yaitu jenis pertanyaan drop down. Nah, drop down ini ketika nanti opsinya dipilih baru muncul, baru keluar gitu Bapak Ibu ya. Misalnya 2, 4, 6, 8 merupakan bilangan apa? Bilangan. Nah, opsinya misalnya genap, yang kedua ganjil. Ini masih bisa kita berikan kunci jawaban Bapak Ibu. Kita berikan poinnya 10 dan kita berikan kunci jawabannya. Kita klik saja sampai ada tanda checklist berwarna hijau. Ini sudah kita pilih poin dan kunci jawabannya dan kita klik selesai. Nah, itu Bapak Ibu beberapa soal yang dapat dibuat kunci jawabannya. Untuk beberapa soal yang lain, Bapak Ibu, seperti paragraf, upload file, skala, kisi, pilihan ganda, kotak centang, tanggal dan waktu ini, kalau untuk evaluasi itu tidak bisa kita gunakan
koreksi secara otomatis. Nanti itu mungkin perlu kita review sendiri dalam kita mengolah nilai. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah formulir yang sudah cukup lengkap semua jenis pertanyaannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Misalnya ini matematika. Nah, di sini tadi Bapak Ibu di sebelah kanan ada menu untuk memberikan bagian-bagian. Nah, seperti yang punya saya ini kan ada bagian 1 dari 9. Lalu ada bagian 2 dari 9. Ini bagian ini Bapak Ibu dapat kita tambahkan melalui menu ini Bapak Ibu, tambahkan bagian. Nah, itu nanti kalau siswa kita membuka formulir kita, itu nanti akan muncul di halaman selanjutnya Bapak Ibu ya. Enggak dalam satu halaman, tapi akan dibagi menjadi berapa halaman. Kalau saya ada 10 bagian, ya nanti kalau link ini saya bagikan kepada Bapak Ibu akan dapat membuatnya sebanyak 10 atau mengisinya melalui 10 halaman. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi halamannya ya Bapak Ibu, bagian nomor 2. Ini misalnya isinya identitas siswa. Atau ini saya hapus dulu 1. Oke. Jadi di halaman pertama saya gunakan identitas siswa seperti nama dan kelas Bapak Ibu. Nah, di dalam setelan bagian ini Bapak Ibu kita bisa mengatur dari bagian 1 ini mau lanjut ke bagian berapa. Nah, ini namanya pertanyaan bercabang ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan-pertanyaan bercabang. Misalnya dalam pilihan ganda juga bisa kita berikan pertanyaan-pertanyaan bercabang. Mungkin dengan Pak cara Nanang bisa diperlambat sedikit, dipelankan. Oh iya, mohon maaf Pak. Oke Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya terlalu cepat, terlalu semangat ini Pak Suwardi. Oke, siap. Oke Bapak Ibu ya. Jadi dalam kelas ini misalnya kelas 8A, 8B, 8C. Ini di sini ada menu lagi Bapak Ibu. Nah, kita lihat ada pilihan buka bagian. Nah, ini Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu fitur yang cukup penting juga dalam Google Formulir. Nanti ketika siswa memilih kelas 8A, nanti bisa kita arahkan kemana gitu Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau membuat beberapa bagian, nanti kelas 8A akan mengisi soal ini. Kelas 8B akan mengisi soal ini. Kelas 8C akan mengisi soal ini. Nah, itu nanti kita bisa atur. Misalnya 8A nanti masuk ke dalam bagian 2 soal pilihan ganda. Yang kelas 8B nanti masuk ke soal yang drop down. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Terus yang kelas 8C itu nanti masuk ke dalam soal isian singkat misalnya. Atau Bapak Ibu memberikan paket-paket soal dalam bagian yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, melalui menu tambahkan bagian ini Bapak Ibu ya. Kalau ini mau Bapak Ibu hilangkan, langsung saja dari sini. Ini bisa kita hilangkan lagi Bapak Ibu ya. Nah, maka akan hilang tadi yang akan kita dialihkan ke bagian yang mana. Untuk menambahkan bagian-bagian tadi Bapak Ibu, kita bisa melalui tambah bagian ini. Nah, Bapak Ibu, di sini misalnya, di soal yang ini, saya ada menambahkan sebuah gambar. Nah, gambar yang di dalam soal ini, Bapak Ibu, itu bisa kita tambahkan melalui tanda gambar ini, Bapak Ibu ya. Ini kalau kita klik tanda tambah, kita bisa melakukan pencarian gambar, baik dari komputer kita maupun dari penelusuran Google. Misalnya tabel. Nah, kita bisa memasukkan gambar Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih saja gambar dan kita sisipkan. Maka gambar tadi akan masuk ke dalam soal yang kita buat. Ini saya akan kembalikan ke gambar yang lama. Nah, jadi dalam soal kita bisa memasukkan gambar. Dan Bapak Ibu, di sebelah kanan ini masih ada menu untuk menambahkan gambar dan video. Gambar dan video yang melalui menu yang di kanan ini nggak masuk ke dalam soal Bapak Ibu ya.
ini akan berdiri sendiri di antara soal. Misalnya sebelum kita memberikan soal, kita bisa memberikan materi kita yang sudah kita rubah menjadi gambar. Misalnya seperti ini. Kita tambahkan gambar. Saya cari dari penelusuran saja. Misalnya data. Kita pilih salah satu contoh. Lalu kita klik sisipkan. Nah, gambar ini nggak masuk ke soal Bapak Ibu ya. Tapi berdiri sendiri di atas soal yang nomor 1. Begitu juga dengan video YouTube Bapak Ibu. Nah, kita akan coba masukkan video YouTube. Misalnya tentang statistika kelas 8. Kita pilih salah satu video dan kita pilih. Nah, gambar dan video ini nggak masuk ke soal Bapak Ibu ya. Ini bisa kita jadikan sebagai materi. Jadi sebelum nanti peserta didik kita itu mengerjakan, mereka akan melihat materi kita dalam bentuk gambar-gambar dan juga dalam bentuk video YouTube. Baru nanti selanjutnya ke dalam mengerjakan soal. Nah, ini soal isian singkat. Nah, tadi sudah kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Soal checklist juga sudah kita praktekkan. Soal drop down. Nah, contoh dari soal skala seperti ini misalnya Bapak Ibu. Nah, saya menggunakannya apakah Anda memahami materi hari ini? Nah, ini akan membuat seperti skala. Dari yang tidak paham sampai yang sangat paham. Ini sambil kita memberikan kuis, memberikan evaluasi, juga kita melakukan survei kepada siswa kita. Lalu ini jenis soal kisi pilihan ganda Bapak Ibu ya. Soal kisi pilihan ganda bentuknya seperti ini, ada baris dan kolom. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, jadi yang sebelah kiri ini data yang mau kita minta apa? Materi yang Anda pahami tentang statistika, tentang data, tentang diagram. Apakah siswa kita belum paham? Apakah kurang paham? Cukup paham, paham, atau sangat paham? Jadi dalam satu soal kita bisa memberikan banyak sekaligus data yang akan kita minta. Kalau yang atas tadi kan cuma satu Bapak Ibu. Nah, kalau yang di bawahnya Bapak Ibu itu adalah nah, yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah peta kotak centang. Kita akan lihat cara mengisinya hampir sama dengan kisi kotak centang tadi. Kita memberikan baris dan kolom. Sekarang akan kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang atas tadi, dalam satu baris peserta didik hanya bisa memilih satu. Nah, kalau yang kotak ini, checklist ini, dalam satu baris bisa memilih lebih dari satu. Ini bisa kita gunakan untuk soal-soal yang, atau untuk survei ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk evaluasi mungkin ini nggak banyak terpakai. Yang skala sama yang kotak-kotak centang ini. Soal tanggal dan waktu juga bisa kita masukkan Bapak Ibu ya. Misalnya untuk contoh dalam formulir ini, masukkan tanggal berapa Anda mengerjakan soal ini. Nah, ini contoh soal tanggal. Lalu ada juga contoh soal yang dalam bentuk jam atau waktu. Nah, jadi nanti ini untuk mengambil data tanggal dan waktu yang lebih akurat. Karena nanti ketika siswa kita membuka tanggal akan memilih tanggalnya, mengikuti kalendernya, nggak mengetik sendiri. Sehingga nanti formatnya akan sama semua bagi seluruh responden yang memilih. Dan juga kita bisa memberikan soal dalam bentuk upload dokumen. Nah, misalnya upload foto ya Bapak Ibu ya. Nah, ini upload file. Kita bisa memilih jenis pertanyaan yang upload file. Nah, itu tadi Bapak Ibu beberapa jenis pertanyaan baik dari pilihan ganda sampai yang akhir, dan juga tadi ada kita memasukkan gambar ke dalam soal, terus memasukkan gambar dan video yang bukan di dalam soal, yang dapat kita jadikan sebagai materi ya Bapak Ibu ya, seperti ini tadi.
ada gambar dan video. Lalu dilanjutkan dengan soal. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, setelah kita selesai misalnya kita membuat formulir ini, kita di sini bisa melakukan preview. Nah, di atas ini ada preview, Bapak Ibu, yang gambar mata. Nah, ketika kita memilih preview, maka tampilannya seperti ini. Ini akan coba kita isi ya, Bapak Ibu. Misalnya kelas berapa? Terus nama siswanya siapa? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi bagian, karena tadi saya membuatnya dalam beberapa bagian. Berarti untuk berpindah ke halaman atau bagian berikutnya, nanti responden kita harus mengklik berikutnya. Nah, ini tadi saya pisah berdasarkan jenis soalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi video yang saya masukkan. Ada seperti ini Bapak Ibu ya, terpisah. Untuk gambarnya nanti akan kita cek, sepertinya tadi belum selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti siswa membuka formulir bisa nonton video Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nanti bisa diklik videonya. Nah, ini sudah aktif videonya, nanti bisa ditonton. Baru nanti peserta didik kita bisa melanjutkan dengan mengisinya Bapak Ibu. Oh, gambarnya masuk di bawah ya Bapak Ibu ya tadi. Dan selanjutnya nanti formulir ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk membantu saya mengisinya Bapak Ibu. Sebelum kita bagikan Bapak Ibu, setelah kita preview, kita bisa melakukan pengaturan lebih lanjut. Tadi kita sudah melakukan pengaturan kuis. Sekarang kita akan melihat pengaturan jawaban. Di sini kita bisa melakukan pengaturan apakah formulir ini hanya bisa diisi satu kali Bapak Ibu. Kalau hanya bisa diisi satu kali, ini diklik Bapak Ibu ya. Batasi ke satu jawaban. Jadi nanti responden kita nggak bisa mengisinya beberapa kali. Namun nanti responden kita atau siswa kita mengisinya harus login menggunakan akun Google. Kalau mereka nggak login nggak bisa ngisi gitu. Nah itu kelemahannya. Kalau ini nggak kita aktifkan Bapak Ibu, batasi ke satu jawaban, siswa kita mau ngisi di mana saja tanpa harus login ke akun Google pun itu bisa ya Bapak Ibu ya. Batasi ke satu jawaban ini. Misalnya saya aktifkan. Nah ini presentasi bisa kita atur juga. Tampilan progresnya, apakah mau diacak urutan pertanyaannya, ini boleh diaktifkan atau tidak. Terus ada konfirmasi jawaban. Nah, konfirmasi jawaban ini setelah selesai siswa mengerjakan, mau kita berikan pesan apa? Misalnya, selamat, Anda sudah menyelesaikan tugas ini. Nah, itu pesan yang kita berikan setelah siswa kita selesai. Nah, terus kita juga bisa lihat ringkasan hasil. Ini kalau kita aktifkan setelah selesai nanti siswa kita akan bisa melihat soal-soal yang sudah dijawab. Oh ini jawabannya mereka ini benar atau salahnya itu bisa mereka lihat. Lalu yang di bawah ada pengaturan default, kumpulkan alamat email atau tidak itu boleh Bapak Ibu ya. Kalau ini diaktifkan berarti responden harus login untuk dapat mengakses formulir kita. Ketika pengaturan-pengaturan ini sudah kita sesuaikan dengan kondisi yang akan kita gunakan formulirnya, ini tergantung kegunaannya Bapak Ibu ya. Pengaturan-pengaturan ini nggak ada wajib harus diatur ini gitu. Kita sesuaikan saja kita maunya seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu untuk membagikan formulir ini kita di sini bisa klik kirim. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, di sini kita bisa mengirimkan formulir ini melalui email. Ini Bapak Ibu ya, melalui email. Kita masukkan email dan kita klik kirim. Maka akan masuk ke email yang akan kita tuju. Yang selanjutnya, kita dapat membagikan formulir ini dalam bentuk link.
Ini linknya Bapak Ibu cukup panjang. Ini dapat kita perpendek jika kita ingin memendekkannya, jadinya seperti ini. Dan kita salin ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita dapat mensematkannya ke dalam blog. Nah, untuk embed atau menyematkannya ke dalam blog atau website, ini tidak boleh ada pertanyaan dalam bentuk upload file. Jadi kalau kita ada pertanyaan upload file itu nggak akan bisa ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin saya hapus dulu yang upload filenya. Tadi kan saya ada meminta upload file. Nah yang ini akan saya hapus bagian ini. Nah sekarang akan kita lihat lagi di bagian kirim. Nah di bagian sematkan sekarang udah muncul Bapak Ibu. Nah kode sematkan inilah nanti yang akan kita copy, yang kita masukkan ke dalam blog kita atau ke dalam website kita. Sehingga nanti siswa kita mengakses formulir kita melalui blog kita. Jadinya lewat blog kita baru dapat formulirnya. Nah, namun di sini yang akan saya praktekkan, saya akan melalui URL. Saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk mengisinya secara cepat saja. Saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membantu mengisi secara ringkas saja, nggak perlu secara serius gitu ya Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja. Ya, mungkin Sambil silakan Bapak Ibu bisa mengisi sekitar 1 menit atau 2 menit, bisa dicoba isi 1-2. Hanya ya. ataupun Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh dari soal-soal yang sudah dibuat oleh Pak Nanang tadi. Karena ada banyak sekali model soal yang bisa dibuat dari pilihan ganda, kemudian ada jawaban singkat ataupun butuh jawaban panjang, kemudian upload video dan gambar, sudah lengkap semua di Google Formulir ini. Baik Pak Nanang, apakah sudah cukup materinya untuk hari ini? Nah, mungkin sedikit lagi nih Pak untuk melihat rekapannya itu Pak. Mungkin Bapak Ibu sambil menjawab, itu Bapak Ibu bisa melihat hasil jawabannya melalui menu jawaban ini. Nah, ini nanti jawaban-jawaban yang sudah Bapak Ibu isi nanti akan muncul di sini. Mungkin nanti akan muncul kalau Bapak Ibu sudah mengisinya. Dan kalau Bapak Ibu nanti akan melihat hasilnya dalam bentuk spreadsheet, Bapak Ibu klik ini saja, membuat spreadsheet. Nah, tinggal klik buat. Nanti kita akan bisa melihat hasilnya dalam spreadsheet yang dapat kita download dalam format Excel misalnya. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi untuk pengolahan datanya dapat kita lihat langsung di tampilan Google Form yang kita buat tadi di menu jawaban dan juga dari menu spreadsheet yang kita buat dengan klik tombol spreadsheet. Nah, mungkin itu dulu Pak Soehardi sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain mencoba mengisi. Saya kembalikan dulu kepada Pak Soehardi. Mungkin agak-agak panjang pertanyaannya tadi, yang udah waktu dijawab. Dan ada yang wajib untuk diisi gitu ya. Ya, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Nanang atas materinya. Ini adalah awal pengenalan Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah paham, ataupun ada yang sudah belum paham sampai dengan akhir tadi, tidak masalah Bapak Ibu. Nanti akan ada rekaman, kemudian bagian yang mungkin tidak dipahami ataupun dari awal tadi Bapak Ibu bisa pertanyakan, ataupun model soal yang seperti apa kira-kira yang Bapak Ibu inginkan untuk dibuat, kemudian bagaimana caranya, itu bisa ditanyakan kepada narasumber. Silakan Bapak Ibu yang ingin, mungkin ada yang masih bingung, bingungnya letak yang di mana? Apakah tidak mungkin untuk semua bingung kan? Nah, mungkin dari awal silahkan Bapak Ibu bisa coba untuk login dulu, kemudian dibuat ataupun masuk pada Google formulirnya, lalu bisa dicoba. Karena memang tidak bisa langsung Bapak Ibu akan langsung pahami. Sekali Bapak Ibu buka kemudian langsung dicoba,
tidak mungkin langsung bisa, tapi silahkan dicoba terus. Kemudian jika ada pertanyaan yang mungkin tidak dipahami, bisa ditanyakan. Ya, silakan Ibu Risma Lubis. Yang sudah raise hand, Bapak Ibu bisa raise hand dan menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Ya, terima kasih Pak Soehardi. Pak Nanang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua teman-teman yang ikut berkesempatan join. Alhamdulillah, sebelumnya memang sudah beberapa kali dan sudah menggunakan aplikasi Google Form ini di dalam evaluasi pembelajaran dan di berbagai hal gitu ya Pak. Hanya memang kan belajarnya otodidak, belajar sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu, sehingga masih banyak hal-hal yang fitur-fitur yang belum dimanfaatkan gitu. Jadi pertanyaan pertama Pak, misal pada saat kita menginginkan jawaban itu adalah skala sikap Likert misalkan, dengan opsi setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Di pilihan itu kita hanya menginginkan satu pilihan jawaban saja, tidak terbuka. Jadi kalau dia sudah pilih setuju, dia tidak bisa mencentang yang sangat setuju gitu. Di pilihan jawaban apakah kita memilih kotak centang atau multiple choice? Itu yang pertama, Pak. Kemudian pada saat kita membuat skala pilihannya itu skala Likert atau yang tidak membutuhkan pilihan jawaban, berarti nanti di dalam spreadsheet-nya kita hanya mendapatkan hasil apa yang dia jawab. Kemudian nanti dalam olah data kita yang menentukan sendiri untuk pengkodean masing-masing pilihan jawabannya. Atau apakah bisa kode itu kita masukkan di dalam pilihan jawaban yang kita tentukan gitu. Dan untuk nilainya bagaimana ya Pak? Kalau untuk skala tadi, untuk skornya maksudnya, untuk yang skala. Kemudian pada saat kita sudah membuat suatu Google Form dan kita mengupdate kembali atau merevisi kembali isi dari Google Form tersebut, apakah kita bisa meminta ulang, mengirim kembali link tersebut dan meminta kepada responden untuk menjawab ulang. Padahal kita sudah menutup pilihan respon jawaban hanya satu kali gitu. Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih Pak Nanang. Assalamualaikum. Ibu Risma atas pertanyaannya. Silakan Pak Nanang bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Risma. Mungkin sekalian menjawab yang di kolom chat ya Bapak Ibu ya, untuk masalah soal yang dalam bentuk skala. Mungkin saya share screen lagi saja. Ini Bapak Ibu ya. Nah, tadi untuk membuat soal yang skala, misalnya akan saya tambahkan, saya buka soal baru lagi saja di sini misalnya. Nah, misalnya bagaimana pemahaman siswa tentang materi hari ini. Nah, untuk di sininya sebenarnya kita pakai pilihan ganda juga bisa ya Ibu ya. Pakai pilihan ganda juga bisa gitu, misalnya paham, kurang paham atau apa. Kalau tentunya kalau pilihan ganda sesuai yang Ibu tadi, siswa cuma bisa milih satu gitu. Ya. Betul. Kalau mau lebih dari satu bisa milih yang kotak centang gitu. Namun kalau soal yang seperti ini, kita di sini lebih cocoknya pakai yang ini, Bu. Yang skala linear saja. Skala linearnya 1 sampai 5 misalnya. Nah, labelnya apa gitu, Ibu ya? Label yang 1 misalnya kurang paham, sampai yang nomor 5 misalnya sangat paham. Nah, seperti itu saja untuk kalau membuat soal yang dalam bentuk skala. Ini kalau kita mau melihat ini soalnya nanti bentuknya seperti apa, kita pindah saja ke soal yang lain. Nah, nanti soalnya jadinya kayak gini, Bapak Ibu ya.
Bagaimana pemahaman siswa tentang materi hari ini? Berarti yang pilihan 1 berarti kurang paham. Sampai ke kanan berarti sampai sangat paham. Nah, kalau ini nanti siswa cuma bisa memilih 1 aja, nggak bisa milih 2. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Kalau kita membuat soal skala Likert-nya, kita bisa memilih yang skala linear. Kalau Bapak Ibu ingin beberapa soal sekaligus gitu Bapak Ibu ya. Ini kan cuma 1 tadi. Kita bisa memilih kisi pilihan ganda. Nah, baris 1 misalnya yang materi tentang data atau materi tentang penyajian data. Jadi ada 2 materi yang mau kita tanya pemahamannya. Bisa juga pakai ini. Misalnya kurang paham, paham, atau sangat paham. Misalnya 3. Jadi data yang kita minta ada 2, opsinya ada 3. Ini bisa juga. Kita tadi memilihnya kisi pilihan ganda. Coba akan kita lihat bentuknya jadinya seperti ini. Nah, yang penyajian data tadi seperti ini. Terus pilihannya akan menjadi seperti ini. Kurang paham, paham, atau sangat paham. Ini tergantung mau kita buat berapa. Kalau ini mau kita pilih siswa bisa memilihnya lebih dari 1, itu yang kita pilih adalah yang peta kotak centang. Nah, itu tampilannya jadinya seperti ini. Datanya sama, cuma nanti responden atau siswa kita memilihnya bisa memilih dari 1. Nah, mungkin itu kita bisa memanfaatkannya untuk membuat soal skala Likert. Terus kalau untuk formulir yang sudah kita edit, ya Bapak Ibu ya, misalnya soal ini tadi sudah kita bagikan, kita batasi ke 1 jawaban. Terus tiba-tiba kayaknya ada yang komentar, sepertinya ada yang salah dengan formulir kita. Terus kita benerin formulir tersebut, kita edit lagi, itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, untuk membagikannya lagi kepada orang lain, kalau masih dalam batasi 1 jawaban, karena masih di formulir yang sama, orang tersebut nggak bisa Bu untuk mengisinya lagi. Nah, jadi mereka harus mengisinya dengan email yang lain. Namun kalau Ibu tetap ingin itu dibatasi ke 1 jawaban, Ibu bisa mengatur di bagian setelan. Jadi formulir yang sudah kita kirim itu bisa diedit seperti Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan pernah ngisi formulir, misalnya ikut pelatihan. Rupanya ada data yang salah. Tapi formulir tersebut itu bisa diedit kembali. Itu ada pengaturannya Bapak Ibu ya. Itu di bagian saya cari dulu Bapak Ibu. Di bagian jawaban, izinkan pengeditan respon. Nah, ini kalau kita aktifkan, izinkan pengeditan respon, setelah formulir itu diisi, ketika orang tersebut membuka link tersebut kembali, itu akan munculnya menu mengedit. Jadi data yang kita kirim pertama tadi bisa diedit. Namun kalau itu soal dalam bentuk evaluasi kan nggak perlu kita aktifkan ya Bapak Ibu ya. Nanti siswa kita ngedit jawabannya jadi benar semua. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Demikian Pak Suhardi. Baik, terima kasih Pak Nanang. Saya rasa cukup jelas. Dan silakan bagi Bapak Ibu semua untuk dipahami. Ini adalah materi pertama, pengenalan terkait dengan Google Form, kemudian mungkin tadi sedikit jenis-jenis contoh-contoh membuat soalnya ataupun bentuk-bentuk soalnya. Dan silahkan Bapak Ibu bisa langsung untuk dipraktekkan. Karena mungkin kalau hanya sekedar teori, tidak akan bisa langsung untuk Bapak Ibu paham. Dan silahkan bisa dibuat di akun Google Bapak Ibu masing-masing dan dicoba. Silahkan Bapak Anjar. Bisa dibuka mic-nya Pak Anjar? Oke nih. Ya. Oke. Halo. Ya, sudah. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Dr. Suhardi. Terima kasih Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Untuk Pak Nanang, gimana caranya kalau misalnya kita kerja di kuis,
kita orang eksakta atau orang matematika, kita mau masukkan simbol atau equation-nya. Apa bisa kita langsung kerja di kuisi itu atau ada cara yang lain, Pak Nanang? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya Pak. Ya. Silakan Pak Nanang Oke. untuk Terima kasih Bapak atas question. pertanyaannya. Ya memang Bapak Ibu, saya juga mengajar matematika. Pastinya kita nggak asing ya Bapak Ibu ya. Kalau membuat soal pasti soal yang pakai rumus-rumus. Misalnya Bapak Ibu, di soal ini kita akan menjadikan rumus. Nah, memang Bapak Ibu di Google Formulir tidak ada fitur equation secara langsung. Namun di sini kita disediakan add-on Bapak Ibu. Di pojok kiri atas nih ada add-on. Tadi di kolom chat mungkin ada yang tanya add-on-nya kok nggak muncul gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada banyak add-on. Kalau add-on-nya Bapak Ibu belum muncul, mungkin Bapak Ibu belum pernah satu kali pun menginstal add-on. Jadi untuk mendapatkan add-on itu bisa dari titik 3 ini Bapak Ibu. Dan di sini di bawah ada menu add-on. Nah, nanti akan muncul banyak sekali add-on yang akan dapat kita terapkan ke dalam formulir kita. Ini masih loading ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu add-on yang dapat kita manfaatkan untuk membuat rumus itu adalah Hypatia. Oke, saya refresh dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang add-on-nya belum muncul, dicari dulu Bapak Ibu ya. Add-on-nya dari titik 3 dan add-on. Nanti tinggal dicari saja add-on-nya apa. Kalau yang sudah pernah menginstal add-on akan muncul di sini. Dan di sini akan muncul add-on yang sudah pernah kita install. Nah, salah satu add-on yang dapat menulis rumus itu adalah Hypatia ini Bapak Ibu. Hypatia. Nah, ketika kita pilih, kita akan masuk ke dalam insert atau edit math. Nah, kita pilih insert atau edit matematika. Nah, kita tunggu beberapa saat ya, Bapak Ibu ya, sampai add-on ini terbuka. Jadi nanti kita akan memilih rumusnya. Kita dapat mengeditnya, misalnya saya akan membuat yang akar-akar saja. Misalnya akar pangkat 3 dari 8. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan ini nanti akan menjadi sebuah link. Nah, kita klik create link kalau equation kita sudah selesai. Kita klik create link. Nah, sudah tercopy Bapak Ibu. Ini tinggal kita klik X saja. Lalu kita ke soal yang akan kita buat tadi di mana, dan ini nanti jadinya gambar Bapak Ibu. Jadi memasukkannya itu kita pilih gambar dan kita pilih melalui URL. Nah, melalui URL kita klik dan kita pastikan link yang sudah tercopy secara otomatis tadi. Nah, ini jadi ya Bapak Ibu ya, akar pangkat 3 dari 8 kita sisipkan gambar. Nah, kita kalau mau buat lagi, kita klik lagi add-on-nya Bapak Ibu. Dan kita pilih Hypatia tadi Bapak Ibu ya. Hypatia. Kalau kita mau memasukkannya ke dalam opsi jawaban, sama. Misalnya jawaban A. Mau kita masukkan equation tadi yang sudah tercopy tadi dari Hypatia. Tambahkan gambar. Melalui URL. Kita paste dan kita sisipkan. Tinggal kita buat lagi, opsi lagi yang lain, masukkan gambar, ke URL lagi dan kita paste Bapak Ibu ya. URL, kita paste dan kita sisipkan. Nah, sekarang akan coba kita lihat bentuk soalnya kayak mana. Nah, seperti ini. Ini soalnya. Nanti opsinya bentuknya seperti ini. Ya, Bapak Anzar tadi ya yang menanyakan untuk equation. Jadi kita menggunakan sebuah add-on tambahan. Kalau menggunakan fitur default-nya itu nggak ketemu. Demikian Pak Suhardi.
Baik, terima kasih Pak Nanang. Sangat jelas bagaimana cara untuk menambahkan equation ataupun gambar mungkin di Google Form atau khususnya equation itu bisa pakai link tadi ya Pak Nanang ya, dan sangat simpel Iya. caranya. Dan saya rasa di Google Form ini sekarang sudah semakin lengkap sekarang ya Pak Nanang ya, untuk Iya betul Pak. pembuatan segala jenis soal ataupun mau survei ataupun instrumen apapun sudah sangat lengkap fitur-fiturnya. Tinggal kita coba untuk memanfaatkan, dan selama kurang lebih 5 hari ini kita akan coba bedah. Jadi jangan malu Bapak Ibu untuk bertanya apapun itu. Silahkan pertanyakan, jika masih belum bisa dari awal silahkan Bapak Ibu bisa tanyakan. Kemudian semua rekamannya nanti akan kami berikan, dan tutorial-tutorial awal Google Form ini juga akan kami coba berikan di WA Group Bapak Ibu. Bisa kita interaksi selanjutnya di WA Group. Silakan Bu Ellen Sitohang. Oh, terima kasih Pak Suhardi, Pak Nanang. Izin ya, itu kamera nggak bisa saya buka karena pengaruh dia ke ini ya. Baik, begini Pak Nanang. Saya sebenarnya nggak pernah buat soal karena memang saya kan pengawas sekolah. Cuman kan kami itu kalau diarahkan ke guru supaya membuat soal yang mengarah ke AKM. AKM itu kan dia deskripsi, kadang-kadang gambar yang merupakan stimulasi untuk pembuatan soal. Nah, yang mau saya tanyakan tadi saya buat memang di apa di chat, tapi karena belum dijawab, maka saya tanya lagi ya Pak Nanang ya. Tolong Pak Nanang, karena yang saya lihat itu stimulus itu kadang-kadang luas, lebar, kadang gambar, lalu semacam deskripsi dia itu. Bisakah digunakan di Google Form ini Pak? Baik. Terima kasih Pak, itu aja. Saja, Pak. Itu saja Bu Ellen? Ya, itu saja Pak Suhardi, terima kasih buat waktunya. Silakan Pak Nanang. Oke, terima kasih Ibu Ellen atas pertanyaannya. Memang kalau soal-soal AKM sekarang ini bentuknya sangat banyak sekali ya Ibu ya, dari stimulus yang panjang, di dalam stimulus ada gambar, ada tabel-tabel. Nah, jadi untuk mungkin beberapa soal juga itu ada yang mengisinya pakai skala seperti tadi. Nah, jadi sangat memungkinkan sekali ya Ibu ya kita membuat soal yang bentuknya AKM dengan menggunakan formulir ini. Jadi tinggal kita menyesuaikan saja soal yang jenisnya seperti apa soal AKM yang mau kita buat dengan fitur yang ada di Google Formulir. Mungkin nggak semua jenis soal memang bisa kita buat, Ibu, namun beberapa soal bisa kita buat. Kalau untuk stimulus tadi, seperti teks yang panjang itu bisa kita masukkan, Ibu ya. Tadi kan sebelum kita masuk ke soal, ke jawaban itu kita bisa mengetikkan soal. Nah, kita di situ bisa memberikan soal uraian misalnya. Kalau kita memasukkan gambar, kita tinggal ketikkan saja logo gambar tadi. Tinggal kita masukkan gambar yang sesuai. Mungkin atau bisa kalau memasukkan kalau mau memasukkan tabelnya tadi dalam bentuk gambar saja gitu ya, Ibu ya. Oke, saya akan membuat. Nah, jadi saya tambahkan pertanyaan baru saja. Nah, di sinilah kita dapat memberikan deskripsi ya, Bapak Ibu ya. Kita dapat memberikan stimulus berupa teks. Nah, kita ketikkan saja teksnya apa di sini. Dan untuk kalau kita ingin memasukkan gambar atau tabel, jadi kalau tabel itu nggak bisa langsung, tetap harus kita buat atau rubah dulu ke dalam bentuk gambar. Nah, ini saya contohkan dari penelusuran Google saja. Misalnya kalau soal-soal AKM itu biasanya banyak tabel-tabelnya untuk siswa membaca data. Seperti ini, Ibu ya. Kalau misalnya nanti ada yang cukup panjang, Ibu ya, di gambar ini di sini gambarnya lebih dari satu. Kan di soal ini nggak cukup, kita cuma bisa memasukkan satu gambar. Kita bisa menggunakan fitur gambar yang di pojok kanan ini, Ibu. Nah, ini gambar-gambar ini nanti akan muncul di luar soal. Nah, saya coba contohkan. Misalnya tabel lain. Nah, ini munculnya akan di luar soal. Ini bisa kita geser ya. Tadi kita letakkannya di atas. Oh, mohon maaf terlalu ke atas sepertinya. Nah, seperti ini Ibu ya.
Jadi kalau stimulus yang di dalam soal ini kiranya kurang panjang, kita dapat memberikan stimulusnya di luar soal. Kalau gambar yang di dalam soal, kita bisa memasukkannya melalui menu gambar ini. Kalau yang di luar soal, kita melalui tambahkan gambar yang berada di kanan ini, beberapa menu ini. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan saja pilihannya seperti apa. Biasanya kalau soal-soal AKM itu pilihannya nggak cuma satu gitu ya. Jadi siswa kita memilihnya itu bisa lebih dari satu. Dari contoh-contoh soal AKM yang sudah kita lakukan di tahun kemarin. Kita bisa memilih jenisnya misalnya kotak centang. Nah, selanjutnya kalau itu lebih kompleks lagi, kita bisa memilih yang peta kotak centang seperti yang kita contohkan di depan tadi. Jadi ada beberapa pilihan baris dan kolomnya. Mau data apa yang diminta itu juga bisa kita terapkan untuk membuat soal AKM yang cukup kompleks. Nah, tinggal kita pilih saja jenisnya dari jenis yang di sini. Mau jawaban singkat, kalau soal yang panjang tanpa koreksi kita bisa menggunakan paragraf. Yang pilihannya lebih dari satu, kita bisa memilih kotak centang, atau kalau yang lebih kompleks lagi, kita di sini bisa memilih peta kotak centang. Itu kalau yang saya amati dari soal-soal AKM yang sudah kita praktekkan ya Bapak Ibu ya, sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita pada tahun kemarin. Demikian Pak Suhardi. Baik Bapak Ibu, dan khususnya Bu Ellen ini sudah dijawab ya yang untuk soal-soal AKM yang memang banyak fiturnya ataupun banyak jenisnya bisa juga digunakan dan sudah lengkap Bapak Ibu, tinggal sekreatif kita mungkin untuk membuat soalnya dalam Google Form ini. Dan jangan lupa untuk dicoba. Kalau hanya sampai dengan mendengarkan saja tidak dicoba, insya Allah besok akan lupa juga. Baik, kita coba bahas yang ada di kolom chat, Pak Nanang. Oke Pak. Ini ada yang cukup panjang ini Pak sepertinya. Ya, dari Ibu Widodo Lestari. Dari Ibu Widodo Lestari. Mohon izin bertanya, di Google Form sudah kita setting bahwa siswa hanya bisa mengerjakan soal satu kali. Namun ternyata siswa mengerjakannya dengan email lain. Sehingga sudah bisa melihat soal tersebut dan mendapatkan jawaban yang baru yang benar gitu. Nah, untuk mengatasinya hal seperti ini mungkin yang agak sulit ya Pak Suhardi ya. Itu memang kreativitas anak-anak kita itu luar biasa. Mungkin kalau untuk hal-hal yang seperti ini kita agak kerepotan Bapak Ibu untuk mengatur. Mungkin kita sudah menyeting formulir kita sebaik mungkin, sudah mengatur ini agar tidak bisa dicurangi atau apa. Namun ada-ada saja Bapak Ibu ya. Tetap saja itu ada caranya. Seperti sudah kita batasi ke satu jawaban, mereka menggunakan email lain. Namun kan Bapak Ibu, kita bisa melihat hasilnya. Pastikan ada siswanya gitu ya Ibu ya. Ini kira-kira emailnya siapa? Nggak mungkin siswa itu membuat email sampai puluhan gitu kan. Mungkin hanya punya satu atau dua. Nah kita di situ bisa melakukan melihatnya lah, kita menginvestigasi saja lah gitu Bapak Ibu ya. Mungkin alternatifnya seperti itu. Kita investigasi saja, oh ini kira-kira emailnya siapa, ini apa. Itu biasanya kita akan nampak dari pengolahan datanya. Kalau mau diatur sedemikian sehingga hanya email tertentu saja yang bisa mengirimkan, mungkin kita bisa itu Bu, mengatur tadi formulirnya, membagikannya kirim ke email aja. Jadi kalau siswa menggunakan email yang lain, itu nggak kita terima gitu ya. Jadi siswa mengerjakannya sesuai email yang sudah mereka kirimkan ke kita, dan kita membagikan formulirnya ke email tersebut. Nggak usah bagi link, tapi bagikan formulirnya melalui email. Jadi kalau siswa mengerjakannya dengan email yang lain itu nggak diterima. Mungkin alternatif solusinya kalau dari saya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Nana atas jawabannya. Dan butuh kreativitas untuk membuat untuk zaman sekarang memang untuk mendapatkan jawaban ataupun yang betul-betul kredibel memang harus kita coba ataupun padukan dengan 2 atau 3 metode supaya hasilnya valid. Iya, betul. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat Pak Nana yang bisa dijawab? Isian singkat. Ini dalam bentuk isian singkat.
dari pertanyaannya Bu Ulan yang sudah. Oh, silakan langsung silakan saya buka mic-nya Bu Ulan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau bertanya, tadi saya juga sudah nulis di kolom chat ya. Untuk pertanyaan yang dalam bentuknya isian singkat itu, kalau saya klik di titik 3 itu yang sebelah kanan itu kan muncul deskripsi dan validasi jawaban. Nah, itu saya kok belum paham ya kegunaannya apa, mohon dijelaskan ya Pak. Gitu Pak, gitu aja pertanyaannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Anang. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya tadi saya terlewat untuk menjelaskan, mungkin saya akan lakukan share screen. Nah, ini Ibu ya, misalnya di soal isian singkat. Nah, di sini ada menu untuk membuat validasi jawaban. Nih, saya hilangkan dulu. Nah, validasi jawaban ini Ibu di sini fungsinya ini sangat banyak sekali. Mungkin nanti Ibu kita bisa memberikan pengaturan yang lebih lanjut. Misalnya soal isai Bapak Ibu. Kalau soal isai ini kan kita sangat sensitif dengan yang namanya huruf kapital. Salah satu huruf saja ada yang kapital itu artinya sudah berbeda. Nah, di sini salah satu contoh penggunaan validasi responnya, kita dapat membatasi agar jawabannya hanya dalam bentuk huruf kecil saja misalnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kode-kode validasi respon kita bisa cari di Google saja. Kodenya sangat banyak Ibu ya. Validasi respon Google Form. Nah, ini sangat banyak sekali kode validasi responnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita di sini bisa membatasi jawabannya hanya angka saja misalnya. Jawabannya cuma boleh teks saja. Jawabannya maksimal 500 karakter atau 200 karakter. Nah, ini ada contoh-contohnya di sini Bapak Ibu. Ini saya juga nggak hafal semuanya. Kalau mau menghafal rumus-rumusnya, nah kita bisa mempelajari ekspresi regulernya di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya saya akan mau mencoba memasukkan yang ini Bapak Ibu ya. Ini tinggal kita copy saja ekspresi-ekspresinya ini ke dalam formulir tadi. Misalnya ini Bapak Ibu ya, menelusuri sel berisi nama atau yang gampang aja mana ya. Saya nggak hafal semuanya Ibu, jadi ini harus tetap dicari. Nah misalnya A sampai Z, berarti jawabannya nggak boleh angka gitu Bapak Ibu ya. Ini kita copy saja kode ekspresi reguler ini. Ekspresi reguler ini. Nah, kita pilih di sininya ekspresi reguler. Nah, di sininya kita pilih yang berisi polanya seperti ini. Nah, nanti ketika ini dijawabnya selain atau ada angkanya, maka nggak akan bisa tersimpan. Salah satu contohnya penggunaannya seperti itu, Bu. Nah, jadi kita di sini bisa memasukkan kode-kode, salah satunya adalah ekspresi reguler. Nah, kita pilih yang reguler, kita pilih yang kecocokan ya, mohon maaf, dan kita masukkan polanya. Jadi kalau nanti ada responden kita yang menjawab selain huruf kecil A sampai Z atau juga ada angka yang lain, itu nggak akan bisa terisi. Nah, jadi contoh penggunaannya validasi respon seperti itu. Ini sebenarnya sudah sangat kompleks. Saya juga nggak hafal semuanya. Kadang kita mencarinya kalau sesuai kebutuhan aja, Bu. Nah, misalnya cara membatasi huruf kapital di Google Formulir. Nanti kita cari ekspresi regulernya dan kita pastikan di sini. Demikian Pak Suhardi, salah satu contoh penggunaan validasi responnya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Dan nanti bisa Bapak Ibu ulang-ulangi juga apa yang kita sampaikan ataupun materi untuk hari ini, dan bisa Bapak Ibu tanyakan juga ataupun diskusikan lagi jika masih ada pertanyaan ataupun hal yang belum Bapak Ibu ketahui. Nah, dan sekali lagi silahkan dicoba buka Google formulirnya dan dicoba untuk membuat soal, kemudian
dicoba untuk mengekspresikan ataupun buat bentuk-bentuk soal yang berbeda. Mungkin ada di chat Pak Danang, bisa dibahas satu lagi atau oh ya, Ibu Aninita dia sudah raise hand. Silakan Bu Aninita untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama. Silakan Bu Aninita. Sudah aktif mic-nya, silakan. Oke, belum keluar suaranya Bu Aninita. Baik. Untuk membuat header tadi sudah ya, nanti bisa Bapak Ibu ulangi Bu Eli. Kemudian untuk ini juga ada satu untuk fitur garis tebal atau huruf tebal dan garis bawah, apakah ada? Apakah ada di Google Form, Pak Danang? Untuk membuat huruf tebal miring seperti itu ya Pak ya. Kalau di Google Classroom itu ada, namun kalau untuk di Google Form saat ini saya belum pernah menggunakannya. Ya? Belum ada. Belum pernah menemukannya. Mungkin perlu pakai kode-kode Pak. Mungkin perlu pakai kode-kode pemrograman seperti ekspresi reguler tadi. Namun saya belum pernah menggunakannya. Tapi kalau dicari itu biasanya ada itu. Nanti akan kalau saya beritahu, nanti akan saya cari. Mungkin nanti saya share saja di grup WA gitu aja Pak ya. Baik. Terakhir Pak Nanang, untuk pertanyaannya, bisa untuk mengatur waktu di Google Form. Misalkan satu soal berapa waktunya, bisa diatur kan? Kalau secara default, secara kita nggak pakai add-on apa-apa gitu ya Pak Suhardia, itu kita nggak bisa mengatur satu soal dikerjakan berapa menit, atau soal ini akan tertutup otomatis dalam waktu berapa menit, 1 jam misalnya, itu nggak bisa. Kita bisanya secara manual. Dari menu jawaban tadi, misalnya sekarang kita buat membagikan linknya, dan 1 jam kemudian kita mau menutupnya secara manual, kita bisa memilihnya dari menu jawaban dan kita hilangkan checklist menerima jawaban. Secara default seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita nggak bisa mengatur waktunya. Namun kalau kita mau ini diatur waktunya, ada penghitung waktu mundurnya dan yang lain sebagainya, kita di sini membutuhkan add-on tambahan seperti autoproctor atau yang lainnya. Itu sangat banyak sekali. Ya. Seperti Quillgo ini juga bisa. Jadi secara default itu tidak bisa, namun kita bisa manfaatkan add-on yang ada di Google Formulir kalau kita mau mengaturnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nanang atas materi dan jawabannya. Sekali lagi Bapak Ibu silahkan kelas kita ini Bapak Ibu bisa juga diskusi melalui WA Group. Setelah acara ini WA Group itu akan kami buka. Pak Nanang juga ada di WA Group itu. Silahkan bisa dilanjutkan pertanyaannya ataupun bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang belum disampaikan pada hari ini. Ataupun nanti ketika di perjalanan Bapak Ibu mencoba, kemudian ada, oh ini bagaimana caranya ya Pak Nanang, ataupun ini bagaimana saya kesulitan ini, silahkan Bapak Ibu bisa bertanya. Seperti itu. Baik, untuk hari ini kami cukupkan Bapak Ibu pertemuan pertama ini adalah pengenalan. Jadi untuk fitur-fitur mungkin ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Sekali lagi dalam satu aplikasi ataupun fasilitas itu ada banyak sekali fitur yang mungkin dasarnya saja yang Bapak Ibu kita coba terlebih dahulu. Untuk kedepannya bisa Bapak Ibu coba. Bapak Ibu bisa coba dan silahkan untuk dikembangkan terus gitu ya. Karena prinsipnya memang tidak ada ilmu praktis itu langsung untuk mahir seperti itu. Kami pun yang dari Guru Inovatif sudah lama sekali menggunakan Google Form, tetapi masih ada beberapa hal yang masih belum kami pahami gitu. Tetapi untuk fitur standar yang standar untuk membuat soal ataupun membuat evaluasi instrumen itu sudah lengkap sekali di sana. Terima kasih untuk hari ini dan kita bertemu di WA Group dan di Zoom meeting pada hari berikutnya. Tetap semangat, belajar sama-sama, dan kita berkreasi dan berinovasi. Terima kasih Pak Nanang dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Semoga bermanfaat dan sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.